Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jin Gasani akan mempresentasikan tugas organisasi komputer yang kelima. Peranan dan peranan penting perangkat lunak. Perangkat lunak adalah suatu program yang menghitung, menyimpan, dan melakukan perintah user bila suatu program tidak memiliki perangkat lunak. Maka komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, mengapa perangkat lunak sangat penting bagi komputer. Evolusi perangkat lunak. Pada awal-awal tahun pertama, batch orientasi. Orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam suatu waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch adalah online atau interaktif proses. Keuntungan dari interaktif ini adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Limited distribution. Suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Terus ada consumer software, software yang dikembangkan berdasarkan perusahaan-perusahaan tertentu. Di era kedua ini, sudah mulai ada multi-user, suatu sistem di mana komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Real-time, suatu sistem dapat mengumpulkan dan menganalisa dan mentransformasi data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisecond. Dan juga ada database, pengembangan yang pesat dari alat penyimpanan data yang online, menyebabkan muncul generasi pertama DBMS atau Database Management System. Ada juga produk software adalah software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Di era ketiga ini sudah dimulai distributed system. Suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya, yang juga memiliki yang ukuran lebih kecil daripada komputer induk. Lawan dari distributed system ini adalah centralized system. Ada juga embedded intelligence, yaitu suatu penambahan intelijen yang biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir, contohnya automobil, robot, dan peralatan diagnosis strum darah. Terus low cost hardware, hardware yang semakin rendah ini mungkin karena munculnya personal komputer. Terus ada juga consumer impact, adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan dan software ini memberikan dampak besar terhadap masyarakat. Era keempat ada expert system, suatu penerapan AI dalam bidang-bidang tertentu. Terus ada juga AI mesin dan juga para arsitekture. Klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri secara umumnya ada dua, namun bisa dibagi lagi. Dan perangkat lunak sistem dapat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini dibagi menjadi tiga level. Pertama ada level terrendah yang menggunakan bahasa assembler yang dikelola menggunakan kode 01. Dan bahasa tinggi, bahasa ini adalah bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini ada generasi keempat, bahasa pemrograman 4GL atau Fourth Generation Language merupakan bahasa berorientasi pada subjek tertentu, objek orientasi pemrograman OOP, contohnya ada Visual Basic, DLP, dan Visual C++. Sistem operasi. Sistem operasi ini berfungsi penghubung antara manusia user dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang digunakan adapun fungsi utama sistem operasi adalah menyimpan program aksesnya, membagi tugas di CPU, mengelola tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori termasuk penyimpanan dan penghapusan data, memeriksa kesalahan sistem, dan tugas yang lainnya. Unitily. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu ini merupakan perangkat lunak yang bisa mengcopy, mengompres, dan memeriksa perangkat keras bila ada kesalahan. Ya, contohnya seperti nonton Unitily atau antivirus WinRAR. Perangkat lunak aplikasi ini adalah perangkat lunak yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya lembar kerja, program presentasi, atau main game
Ya, ada contohnya seperti Microsoft Word, Notepad, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.